Apa yang menarik dan unik di Toraja sehingga Anda merasa layak untuk memasukkan Toraja dalam daftar kunjungan wisata Anda? Dalam video ini, admin tidak akan membahas spot-spot eksotik yang bertebaran di alam Toraja. Alam Toraja yang berbukit-bukit dan berada di dataran tinggi Sulawesi membuat udaranya terasa sejuk, menambah kesan seakan-akan Toraja memang lebih dekat dengan Kayangan. Admin juga tidak akan membahas tentang keberadaan patung Yesus yang ada di Buntu Burake, yang konon merupakan patung Yesus tertinggi di dunia. Juga admin tidak akan membahas tentang kopi Toraja yang nikmatnya telah tersohor ke seluruh penjuru dunia. Tetapi dalam video ini, admin akan fokus membahas budaya Toraja yang ternyata tidak kalah eksotik dibandingkan alamnya, khususnya budaya yang berhubungan dengan ritual kematian. Ritual kematian, sudah terbayang dalam benak Anda ritual kematian? Ngeri-ngeri sedap, bukan? Oke, seperti apa uniknya ritual kematian di Toraja? Ini adalah Tongkonan, rumah khas suku Toraja. Tongkonan bukan rumah biasa. Tongkonan menjadi pusat kehidupan sosial masyarakat Toraja. Dari sini, sistem budaya, baik kesenian, adat istiadat, kasta sosial, hingga religiusitas leluhur orang Toraja dilestarikan. Tongkonan ini adalah rumah induk, tempat di mana orang Toraja dapat menemukan kembali akar keluarga dan sistem kekerabatan mereka. Bentuk rumah yang khas ini konon merupakan tiruan dari rumah yang ada di dunia atas. Kepercayaan Toraja meyakini bahwa dunia terdiri dari dua tingkat, yakni dunia atas, tempat tinggal para dewa, dan dunia bawah, tempat tinggal manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Para bangsawan dipandang sebagai keturunan orang yang datang dari dunia atas atau yang biasa disebut Tomanurung. Masyarakat tradisional Toraja mengenal 4 kasta sosial, yakni bangsawan tinggi atau Tanak Bulan, bangsawan menengah atau Tanak Basi, masyarakat biasa atau Tanak Karurung, dan hamba atau Tanak Kuakua. Dahulu kala, hanya mereka yang berasal dari Tanak Bulan dan Tanak Basi alias kelas bangsawan yang boleh mendiami Tongkonan. Mereka ini yang boleh menjadi pemimpin, baik pemimpin ritual keagamaan tradisional maupun pemimpin kampung. Sedangkan masyarakat biasa maupun hamba hanya boleh tinggal di rumah-rumah biasa yang disebut banua. Para hamba atau Tanak Kuakua dulunya tidak memiliki apa-apa, sehingga biasanya mereka membuat rumah sederhana yang terbuat dari bambu di tanah milik tuan mereka. Itu pula yang membuat mereka dan keturunannya tetap setia mengabdi dan melayani tuannya. Masyarakat biasa atau Tanak Karurung adalah masyarakat merdeka yang bisa memilih profesi apapun. Seiring perkembangan zaman, banyak keturunan orang biasa, bahkan keturunan hamba, berhasil secara ekonomi, maka mereka pun dapat membeli tanah dan membuat rumah yang menyerupai Tongkonan. Dalam menentukan kasta, masyarakat Toraja melihat dari garis keturunan ibu. Oleh karena itu, seorang lelaki dari kalangan bangsawan tidak boleh menikah dengan perempuan dari kasta yang lebih rendah, sebab hal itu akan membuat kastanya menjadi turun. Demi menjaga status sosial mereka, para lelaki dari kalangan bangsawan tidak jarang menikah dengan kerabat dekat, yang sudah pasti kerabat dekatnya adalah juga bangsawan. Seorang lelaki dari kalangan orang biasa maupun hamba boleh menikah dengan siapa saja. Dengan perempuan dari kasta yang lebih tinggi juga boleh, karena hal itu dapat menaikkan kasta keturunan mereka. Jika Anda lelaki Toraja dan ingin menaikkan kasta keturunan Anda, maka pandai-pandailah memikat hati perempuan dari keturunan Tomakaka agar jatuh cinta dengan Anda dan bersedia menikah dengan Anda. Itu jika Anda masih peduli dengan kasta-kasta. Tetapi kalangan milenial biasanya sudah tidak peduli lagi dengan kasta-kasta. Banyak di antara mereka menikah dengan suku di luar Toraja. Juga ketika memilih menikah dengan sesama orang Toraja, mereka tidak lagi peduli dengan status kasta. Agama asli orang Toraja disebut Aluk Todolo atau Alukta.
Dalam nomenklatur agama-agama dan aliran-aliran kepercayaan di Indonesia, Aluk Todolo dimasukkan dalam rumpun Hindu. Namun saat ini mayoritas orang Toraja memeluk agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, dan sebagian kecil memeluk Islam. Meskipun Aluk Todolo telah resmi diakui keberadaannya oleh pemerintah dan dianggap sebagai bagian dari Hindu Dharma, tetapi sangat jarang orang Toraja mencantumkan agamanya dalam KTP sebagai penganut Hindu. Aluk Todolo lebih dipandang sebagai bagian dari kebudayaan Toraja, sehingga sekalipun mereka tidak mengakui Aluk Todolo sebagai agama formal yang dianut, tetapi prinsip-prinsip dan ajaran serta praktik-praktik ritualnya terus dipelihara oleh orang-orang Toraja. Memelihara ajaran dan ritual keagamaan Aluk Todolo dipandang sebagai bagian dari memelihara adat dan tradisi leluhur mereka. Orang Toraja sangat menghormati leluhur mereka. Karenanya, ikatan kekeluargaan orang Toraja sangat kuat. Merawat kerukunan dan ikatan kekeluargaan adalah bagian dari menghormati leluhur. Oleh karena itu, gotong royong dan saling membantu demi mengangkat martabat keluarga besar sangat kuat. Sebab jika mereka semua berhasil, maka itu akan mengangkat martabat leluhur mereka. Sejak masuknya pengaruh kekristenan ke dalam masyarakat Toraja, pembagian masyarakat berdasarkan kasta memang tidak berlaku lagi. Juga perhambaan dan perbudakan sangat ditentang oleh gereja. Oleh karena itu, tidak ada lagi pembagian kasta dalam masyarakat Toraja. Termasuk juga tidak ada lagi perbudakan dan perhambaan. Apalagi akibat pengaruh pendidikan, banyak keturunan dari kalangan kelas masyarakat biasa maupun keturunan para hamba berhasil menjadi pegawai maupun pengusaha yang sukses secara ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari saat ini, kasta-kasta sosial memang tidak lagi terasa. Namun, dalam ritual-ritual tradisional yang masih terpelihara, masih terlihat jelas keturunan siapa harus melakukan dan diperlakukan bagaimana. Di antara ritual-ritual tradisional yang masih terpelihara baik hingga kini adalah ritual-ritual yang berkaitan dengan kematian, terutama upacara pemakaman. Hal ini berkaitan dengan budaya Toraja yang memuliakan leluhur mereka serta menghormati mereka yang sudah meninggal. Upacara pemakaman dapat berlangsung berhari-hari dengan menghabiskan ratusan ekor kerbau dan babi serta berton-ton beras. Semakin lama acara itu berlangsung, tentu akan semakin banyak biaya yang dihabiskan. Hal itu dapat terlihat dari jumlah kerbau dan babi yang habis tersembelih untuk menjamu para tamu maupun masyarakat umum. Sebab siapapun boleh datang ke acara itu dan akan dijamu sebagaimana layaknya. Jika Anda malas memasak di rumah, cari saja di mana ada orang yang menyelenggarakan acara seperti itu. Dijamin tidak akan kelaparan, bahkan makan enak sampai kenyang. Biasanya dari upacara pemakaman ini akan terlihat status sosial orang yang meninggal. Jika dia berasal dari kalangan bangsawan, maka pesta pemakaman itu bisa berlangsung berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu. Namun jika berasal dari kalangan masyarakat biasa, pesta pemakaman hanya berlangsung 1 atau 2 hari saja. Mungkin sebagian dari pemirsa sedikit merasa aneh ketika admin menyebut istilah pesta pemakaman. Ya, pesta pemakaman. Terdengar seperti paradoks. Kematian yang mengandung kesedihan, tetapi upacaranya disebut pesta. Sedangkan pesta identik dengan kegembiraan dan makan-makan enak. Istilah ini bukan ciptaan admin. Meskipun pesta pemakaman bukan istilah resmi dalam tradisi Toraja, namun istilah itu telah menjadi istilah populer untuk menyebut seluruh rangkaian acara dalam upacara pemakaman. Istilah yang sebenarnya adalah rambu solo. Namun orang Toraja saat ini lebih menyebutnya dengan istilah mak pesta yang artinya berpesta. Mak pesta memang bukan semata-mata untuk rambu solo atau upacara pemakaman, tetapi juga untuk rambu tuka atau upacara pernikahan. Jadi, jika pemirsa datang ke Toraja, Anda akan menemukan rambu-rambu khas Toraja, yakni rambu solo dan rambu tuka.
Ketika Anda menemukan rambu-rambu itu, berarti bersiaplah Anda untuk berpesta di Toraja. Juga jika Anda laki-laki sedang jatuh cinta dengan seorang gadis Toraja yang terkenal manis-manis itu, jangan lupa rambu-rambu yang admin sebutkan tadi ya. Anda mencintai orangnya, harus mencintai juga budayanya. Jika tidak, keturunan Anda akan tereliminasi dari lingkaran tongkonan. Anda tidak berhak mengaku sebagai bagian dari tongkonan tertentu. Mari kita bahas tentang rambu-rambu itu tadi. Kata rambu secara harafiah dalam bahasa Toraja kuno berarti asap. Asap yang diungkapkan dalam istilah ini tidak lain adalah asap tungku yang melambangkan aktivitas masak-memasak. Anda pasti sudah menduga, hasil dari aktivitas masak-memasak berarti akan ada makan-makan. Sedangkan makan-makan identik dengan pesta. Oh pia, mak pesta omi kita. Seperti admin sudah sebutkan tadi, ada dua rambu dalam tradisi Toraja, yakni rambu Solo dan rambu Tuka. Rambu Solo artinya asap yang turun ke bawah, sedangkan rambu Tuka adalah asap yang naik. Rambu Solo biasanya digelar menjelang sore ketika matahari telah mulai menurun ke arah barat. Sedangkan rambu Tuka digelar ketika matahari sedang menanjak dari pagi menuju siang. Hal ini melambangkan bahwa rambu Tuka dipandang sebagai upacara kegembiraan atau kameloan, misalnya upacara pernikahan dan ucapan syukur panen. Sedangkan rambu Solo sebagai upacara kesedihan atau kadakean, misalnya upacara kematian. Kedua-duanya ada asap yang berarti ada pesta. Bedanya, rambu Tuka tidak akan memakan waktu berhari-hari, sedangkan rambu Solo dapat berlangsung berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu. Mengapa begitu? Rambu Solo berlangsung sangat lama dengan maksud agar keluarga yang meninggal mendapatkan penghiburan sampai hilang kesedihannya. Ya sih, tapi kan makin lama acara itu berlangsung, biayanya juga makin banyak. Semua biaya yang dihabiskan selama rambu Solo ditanggung bersama oleh keturunan orang yang meninggal. Meskipun acara tersebut dapat menjadi beban secara ekonomi, namun keturunan orang yang meninggal tidak keberatan karena hal itu dianggap telah menjadi tanggung jawab mereka. Hewan-hewan yang tersembelih selama rangkaian acara itu dianggap sebagai tunggangan bagi arwah untuk kembali ke dunia atas. Oleh karena itu, semakin banyak hewan yang disembelih, akan semakin lancar arwah orang yang meninggal kembali ke tempatnya di dunia atas. Maka tidak heran jika upacara itu bisa menghabiskan puluhan, bahkan ratusan hewan sembelihan, terutama kerbau dan babi. Semuanya ditanggung bersama oleh seluruh keturunan orang yang meninggal itu. Berkaitan dengan kepercayaan bahwa hewan sembelihan sebagai tunggangan arwah, maka hewan-hewan yang disembelih pun diklasifikasikan. Hewan yang dinilai prestisius adalah hewan yang berjenis kelamin laki-laki dan telah berusia tua. Jika itu kerbau, dilihat dari tanduknya. Semakin panjang tanduknya, semakin bergengsi hewan itu. Namun yang paling bergengsi adalah jika kerbau itu laki-laki dan berwarna belang-belang, yakni kombinasi warna putih dan hitam. Kerbau jenis ini disebut Tedong Bonga. Tedong Bonga dipandang sebagai tunggangan para dewa, sehingga jika dalam upacara pemakaman ada Tedong Bonga disembelih, maka itu akan sangat memperlancar perjalanan arwah kembali ke dunia para dewa. Karena langkanya jenis kerbau seperti itu, maka harganya pun sangat tinggi. Seekor kerbau Tedong Bonga harganya bisa setara dengan sebuah mobil Fortuner. Tetapi sayangnya, arwah tidak akan sampai ke nirwana jika menunggangi Fortuner. Maka seberapapun harga Tedong Bonga tetap akan dibayar demi kelancaran perjalanan arwah menuju ke dunia atas. Berkaitan dengan kerbau-kerbau yang menjadi tunggangan arwah, selama pesta yang berlangsung berhari-hari itu, biasanya digelar festival adu kerbau atau Tedong Silaga untuk mempertontonkan kekuatan kerbau-kerbau yang akan menjadi tunggangan arwah itu. Festival adu kerbau ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan.
Selain festival adu kerbau, digelar juga festival menyembelih kerbau. Menyembelih kerbau tidak semudah menyembelih ayam. Diperlukan teknik dan keterampilan khusus oleh para jagal, sehingga dengan sekali tebas leher kerbau, kerbau itu dapat langsung tersungkur dan mati. Penyembelihan kerbau bisa menjadi festival, karena dalam rangkaian Rambu Solo bisa jadi ada puluhan, bahkan ratusan kerbau yang disembelih. Hal ini akan terlihat sebagai sebuah peristiwa pembantaian. Ngeri-ngeri nikmat gitulah. Selain dua festival yang berkaitan dengan kerbau sebagai hewan untuk tunggangan arwah, digelar juga festival Mak Badong. Mak Badong adalah sebuah kesenian yang memadukan antara tarian dan nyanyian dengan ritme yang konstan sehingga terdengar mistis. Tarian dan nyanyian ini dianggap sakral karena sebagai bagian dari ritual dalam rangkaian upacara menghantar arwah orang yang meninggal, sekaligus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mak Badong biasanya diselenggarakan pada malam hari, tetapi bisa juga siang hari. Mak Badong yang diselenggarakan pada malam hari akan terkesan lebih syahdu dan sakral, namun sekaligus lebih seram. Upacara pemakaman yang memakan waktu berhari-hari dan menghabiskan biaya yang sangat mahal itu biasanya tidak digelar langsung begitu ada orang yang meninggal. Upacara pemakaman bisa ditunda berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, menunggu sampai semua anggota keluarga siap. Mungkin ada yang di luar pulau atau bahkan di luar negeri. Mereka semua dimintai kesepakatan kapan bisa pulang kampung dan menggelar upacara pemakaman bagi kerabatnya, terutama jika yang meninggal itu adalah orang tuanya. Bukan hanya kesiapan waktu, tetapi juga kesiapan biaya. Sebab semua biaya yang dihabiskan untuk perhelatan acara tersebut ditanggung bersama semua anggota keluarga. Karena menunggu kesiapan dan kesepakatan seluruh anggota keluarga, maka jenazah orang yang meninggal dapat disimpan di dalam rumah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sampai keluarga sepakat kapan menggelar upacara pemakaman. Jadi, kalau Anda bertandang ke rumah teman Anda di Toraja, bisa jadi masih ada mayat yang disimpan di rumah itu menunggu saat yang tepat untuk dipestakan, baru kemudian dimakamkan. Dalam hal berkaitan dengan pemakaman akan terlihat dari keturunan kasta apa orang yang meninggal. Seorang yang berasal dari kasta bangsawan, apalagi jika dia berhasil menduduki posisi penting dalam masyarakat, misalnya menjadi bupati atau seorang jenderal atau pejabat negara lainnya, maka pesta pemakaman tidak mungkin dilakukan secara sederhana. Namun, sekaya dan setinggi apapun jabatan orang yang meninggal, jika dia berasal dari keturunan kasta rendahan, tanak kuah-kuah, maka upacara pemakamannya tidak akan mengalahi meriahnya upacara pemakaman keturunan bangsawan. Untuk mengenang orang yang meninggal, biasanya dibuatkan patung yang menggambarkan sosok orang yang meninggal tersebut. Patung atau disebut tau-tau alias orang-orangan juga menggambarkan jelas orang yang meninggal itu berasal dari keturunan kasta apa. Jika berasal dari keturunan tanak kuah-kuah atau hamba, maka dia hanya boleh dibuatkan tau-tau dari bambu. Jika dia berasal dari keturunan kasta orang biasa atau tanak karurung, dia boleh dibuatkan tau-tau dari kayu randu. Namun jika dia berasal dari golongan Tomakaka, yakni bangsawan dari tanak bulan dan tanak basi, dia boleh dibuatkan dari kayu nangka atau kayu dengan mutu yang lebih baik lagi. Begitu pula ketika di pemakaman. Pemakaman tradisional orang Toraja adalah gua. Peti-peti yang berisi jenazah tidak dikuburkan di dalam tanah, melainkan dimasukkan ke dalam liang gua. Di dalam liang gua itu, peti-peti jenazah disusun berdasarkan kasta. Kasta bangsawan dari tanak bulan akan berada di tumpukan paling atas. Berikutnya disusul tanak basi, tanak karurung, kemudian yang paling bawah adalah tanak kuah-kuah. Namun bagi keluarga yang mampu,
Tidak jarang mereka membuat gua sendiri sebagai pemakaman keluarga, sehingga tidak menumpuk atau tertumpuk dengan jenazah orang-orang lain. Sekarang ini bahkan ada juga yang memakamkan jenazah dengan cara dikubur di dalam tanah. Ada pertimbangan khusus mengapa orang Toraja jarang memakamkan jenazah dengan cara dikubur dalam tanah. Hal itu berkaitan dengan upacara mak nenek. Upacara mak nenek adalah ritual mengganti pakaian anggota keluarga yang sudah meninggal. Upacara mengganti pakaian anggota keluarga yang sudah meninggal tidak dilakukan secara simbolik, melainkan dilakukan secara langsung. Mayat dikeluarkan dari makam, dibersihkan dengan menggunakan kuas, kemudian digantikan pakaiannya dengan pakaian yang baru. Ritual ini bisa dilakukan di tempat pemakaman, tetapi bisa juga dilakukan di rumah. Berarti mayat diambil dari pemakaman, dibawa pulang, kemudian dibersihkan dan digantikan pakaiannya. Setelah itu diantar lagi kembali ke pemakaman. Pembersihan jenazah dan penggantian pakaian dilakukan oleh seluruh anggota keluarga sebagai bentuk penghormatan, cinta, dan bakti mereka kepada orang tua atau anggota keluarganya yang sudah meninggal. Upacara ini biasanya diselenggarakan setelah usai masa panen. Kelalaian menyelenggarakan upacara ini diyakini dapat menimbulkan gagal panen pada musim berikutnya, juga mendatangkan ketidaklancaran rezeki dari jalan lain. Sebab merawat jenazah diyakini dapat mendatangkan kemudahan rezeki, sementara memperlakukan jenazah dengan tidak hormat dapat mendatangkan kesialan. Itulah sebabnya bagi orang Toraja, seberapapun besarnya biaya yang dikeluarkan untuk upacara pemakaman tidak dipandang sebagai beban. Sebab arwah orang yang dipestakan pemakamannya akan mendoakan anak cucu dan keturunannya agar mendapatkan kelancaran rezeki. Oh ya, Anda mungkin pernah mendengar cerita bahwa di Toraja, mayat dapat berjalan sendiri menuju pemakaman. Cerita ini memang tinggal cerita. Saking tinggal ceritanya, ada yang mengatakan bahwa cerita tentang mayat berjalan tidak lain ialah upacara mak nenek yang sudah admin jelaskan tadi. Sesungguhnya cerita tentang mayat berjalan dan upacara mak nenek adalah dua hal yang berbeda. Melihat alam Toraja yang berbukit-bukit dengan jalan menuju gua pemakaman yang sempit dan terjal, untuk mengangkut jenazah sampai ke liang merupakan kesulitan tersendiri. Kisah mayat berjalan berasal dari kesulitan medan jalan menuju liang gua pemakaman. Oleh karena itu, pada masa lalu, ada dukun-dukun sakti yang mampu memerintahkan mayat untuk berjalan sendiri menuju pemakaman. Mayat ini berjalan seperti zombie tanpa ekspresi. Namun karena pengaruh agama, ilmu-ilmu perdukunan sudah tidak dipelajari lagi, sehingga ilmu doti atau santet, ka'ban atau kebal, juga ilmu yang mampu memerintahkan mayat untuk berjalan sendiri tidak lagi diwariskan kepada generasi sekarang. Tetapi pada masa lalu, kisah mayat berjalan memang benar-benar terjadi di Tanah Toraja. Pemirsa, demikianlah kisah-kisah unik dari Tanah Toraja. Narasi ini admin susun dan olah dari berbagai sumber, serta dari pengalaman empiris ketika admin berada di Sulawesi. Dengan mengangkat topik ini, admin tidak sedikit pun bermaksud mendiskreditkan kelompok etnis tertentu. Tetapi justru admin bermaksud untuk mengangkat keunikan-keunikan dan kekayaan khasanah budaya yang ada di tanah air. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kekurangan dalam narasi yang